Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran matematika peminatan. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas polinomial dan kita juga masih akan mencoba menyelesaikan beberapa soal atau masalah yang menggunakan polinomial. Nah, masalah-masalah seperti apa gitu ya? Kalau minggu kemarin kita belajar masalah-masalah yang suka muncul di UTBK terkait dengan polinomial. Nah, kalau sekarang masalah-masalah yang berkaitan dengan akar-akar rasional dari polinomial. Nah, misalkan nih kalian diminta menentukan akar rasional, menentukan akar akar rasional ya dari bentuk polinomial seperti ini misalnya. Dari misalkan adalah x pangkat 3 plus 8 sama dengan 0. Nah, gimana caranya kalian bisa menentukan akar-akar rasional dari bentuk seperti ini? Kalian bisa menggunakan cara yang sudah pernah kita pelajari, dan di sini juga akan disampaikan cara lain nih, di mana kita bisa memanfaatkan jumlah kubik dan juga selisih kubik untuk menyelesaikan soal seperti ini. Nah, seperti apa itu jumlah kubik dan selisih kubik? Seperti halnya dengan bentuk kuadrat, kalian kan sudah tahu ya, kalau misalkan A kuadrat ditambah B kuadrat itu diuraikan menjadi apa? Terus A kuadrat min B kuadrat juga diuraikan menjadi apa? Nah, mungkin kalian sudah tahu kalau untuk kuadrat ini. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah yang kubik. Kalau misalkan di sini ya, jumlah kubik, di sini kalau kita mau menjumlahkan A pangkat 3 plus B pangkat 3, itu bisa kita uraikan menjadi A plus B dikali dengan A kuadrat min AB plus B kuadrat. Nah, begitu pula untuk yang selisih nih. Untuk yang selisih kubik, kita bisa uraikan menjadi seperti ini. A min B dikali dengan A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Nah, bentuk ini ya, kalau kalian uraikan, itu nanti akan menjadi seperti ini. Bisa kalian buktikan sendiri gitu ya. Jadi ini adalah rumus pemfaktoran untuk bentuk jumlah dan selisih kubik yang tadi sudah kita tuliskan. Plus B pangkat 3 dan A pangkat 3 min B pangkat 3. Nah, rumus ini bisa memudahkan kalian untuk menyelesaikan soal seperti tadi tuh. Kita mau menyelesaikan atau menentukan akar rasional dari bentuk kubik, ya kan? Bentuk kubik adalah salah satu dari polinomial kan. Nah, kita bisa memanfaatkan rumus ini untuk menyelesaikannya. Nah, langsung aja kita selesaikan ya soal yang tadi. Yang tadi adalah katanya kita mau menentukan akar-akar rasional dari x pangkat 3 plus 8 ya, sama dengan 0. Misalkan akar-akar rasional dari x pangkat 3 plus 8 sama dengan 0. Nah, kita bisa manfaatkan di rumus ini. Gimana cara memanfaatkan rumus tersebut? Nah, caranya berarti bentuknya kita jadikan bentuk seperti ini. Kita lihat ya, di sini ada A pangkat 3, B pangkat 3, plus B pangkat 3. Di sini plus kan, berarti kita pakai yang jumlah kubik. A pangkat 3 berarti di sini X pangkat 3. Di sini adanya B pangkat 3, sedangkan ini adanya 8. Sehingga 8 kita jadikan dulu bentuk polinomial pangkat 3 ya, dengan derajat 3. Nah, seperti yang kita tahu bahwa 8 itu adalah 2 pangkat 3, sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi X pangkat 3 plus 2 pangkat 3 sama dengan 0. Nah, bentuk ini sudah sama ya dengan bentuk ini, sehingga X pangkat 3 plus 2 pangkat 3 bisa kita uraikan menjadi seperti ini. Gitu ya. Berarti berapa penguraiannya di sini? A plus B, berarti di sini adalah X plus 2 ya kan? X kuadrat, X-nya di sini adalah A, berarti X kuadrat min AB, A-nya AB-nya adalah X kali 2, yaitu 2X ya, plus B kuadrat, berarti 2 kuadrat sama dengan 0. Nanti ini kalian bisa uraikan, nanti pasti dapat X pangkat 3 plus 8 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan dulu. Tadi kita punya, berarti tadi kita punya bentuknya adalah X plus 2 dikali dengan X kuadrat min 2X plus 4.
ya kan? Jadi kalau kalian lipat ya, plus 4. Nah, sama dengan 0. Berarti dari sini kita faktorkan biasa aja. X plus 2 sama dengan 0, atau di sini X kuadrat min 2X plus 4 sama dengan 0, ya kan? Nah, dari sini kita dapat X-nya min 2. Dari sini bisa kita faktorkan nih untuk dapat X-nya, ya kan? Tapi di sini bisa kalian faktorkannya untuk dapat X-nya. Nanti pasti kalian akan dapat suatu akar-akar yang tidak rasional gitu. Jadi boleh kalian langsung faktorkan dengan cara biasa atau rumus ABC, misalkan kalau nggak bisa difaktorkan biasa, atau kalian langsung saja tentukan diskriminannya. Misalnya kalian lihat dulu, kalau persamaan kuadrat bisa kalian lihat dulu diskriminannya, karena soal tadi kita maunya akarnya rasional. Nah, berarti akan lebih mudah kalau kita tentukan dulu nih diskriminannya gitu. Dari diskriminan kan kita bisa tahu nih karakteristik akarnya, sehingga kalau nanti kita dapat diskriminannya kurang dari 0, maka kan akarnya nggak rasional, sehingga kita nggak perlu cari lagi akarnya gitu. Tapi kalau nanti kita dapat diskriminannya sama dengan 0 atau lebih dari 0, berarti kan kita bisa dapat akar rasionalnya. Itu baru kita cari akarnya gitu ya. Daripada nanti kalian udah bingung memfaktorkan, jadi bisa pakai diskriminan dulu. Tapi kembali lagi ke kalian ya, mau pakai cara yang mana. Nah, diskriminan rumusnya ini, B-nya adalah ini ya, min 2 kuadrat berarti 4, min 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah 4, ya kan? Nah, di sini berarti kalian dapat 4 min 16, sama dengan negatif 4. Nah, jelas negatif 4 kurang dari 0, sehingga kalau diskriminannya kurang dari 0, maka akar-akarnya itu tidak rasional. Gitu. Sedangkan tadi kita yang diminta adalah akar-akar rasional. Jadi akar-akar rasionalnya hanya ada satu, yaitu X sama dengan negatif 2. Ya, akar-akar rasional dari soalnya tadi adalah X pangkat 3 plus 8 sama dengan 0, hanya ada satu ya, yaitu X sama dengan negatif 2. Hanya ada satu, yaitu oke, gitu ya. Jadi itu cara menentukan akar-akar rasional dari suatu bentuk kubik. Nah, kita bisa manfaatkan jumlah dan selisih kubik itu. Ini salah satu alternatif cara lain ya untuk menyelesaikan atau menentukan akar-akar rasional dari suatu bentuk polinomial. Nah, selanjutnya sampai sini semoga kalian bisa memahaminya. Jika tidak, nanti kita akan diskusikan. Nah, sama seperti halnya dengan persamaan kuadrat, di bentuk kuadrat gitu ya, fungsi kuadrat, polinomial yang bentuknya kubik atau derajat utamanya adalah 3 juga bisa kita hitung nih, bisa punya karakteristik jumlah akar-akar, hasil kali akar gitu ya, seperti kuadrat. Kalau dulu nih kalian kita akan bahas tentang jumlah dan hasil kali akar ya. Polinomial khususnya yang bentuknya adalah kubik ya di sini. Nah, ini pembahasan kedua kita. Kalau dulu kalian kan kenalnya mungkin baru yang persamaan kuadrat ya, atau mungkin ada yang sudah tahu untuk persamaan kubik juga. Kalau persamaan kuadrat bentuk umumnya adalah AX kuadrat ya kan, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kalian juga mungkin masih ingat bahwa jumlah dari akar-akarnya itu bisa kita tentukan tanpa menentukan akarnya. Jadi kita bisa menentukan dengan rumus, misalkan akarnya adalah X1 dan X2, maka X1 plus X2 itu adalah min B per A, gitu kan. Dan hasil kali dari akar-akarnya, itu bisa kita tentukan juga dengan rumus C per A, gitu kan. Nah, ini untuk persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan kubik juga punya nih karakteristik kayak gini yang tentunya akan memudahkan kita juga untuk menyelesaikan masalahnya yang melibatkan persamaan kubik. Persamaan kubik itu rumus umumnya atau bentuk umumnya adalah X pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan
0, ya kan? Nah, jumlah akar-akarnya juga bisa kita tentukan nih, jumlah akar-akarnya. Itu ya, misalkan akar-akarnya pasti ada 3 kan, misalnya adalah X1, X2, X3, maka X1 plus X2 plus X3 itu sama dengan negatif B per A. Nah, sama ya, sama min B per A. Lalu, hasil kali dari akar-akarnya juga bisa kita tentukan, berarti X1 dikali X2 dikali X3 itu sama dengan C per A. Sama ya, C per A, tapi C-nya kalau di kubik bukan konstanta ya, melainkan koefisien dari X. Ya, sebentar di sini. Maaf, ada sedikit gangguan teknis. Yang hasil kali akar-akarnya adalah X1, X2, X3. Nah, di sini hasil kali dari ketiga akar ini itu bukan C per A ya, mohon maaf. Adalah sama seperti kuadrat tadi, yaitu konstanta ya, yaitu D per A. Ya, tapi yang perlu kalian ingat di sini, kalau di kuadrat ini kita bisa tuliskan bahwa di sini tandanya adalah plus ya. Ini itu adalah negatif dan ini adalah plus. Nah, begitu pula untuk yang kubik, di sini plus, di sini negatif, di sini plus, di sini negatif. Jadi kalau melibatkan B dia negatif B per A gitu. Ketika dia melibatkan D, maka dia berarti di sini D kan negatif, jadi negatif D per A. Jadi hasil perkaliannya kalau tadi X1 kali X2 itu adalah C per A karena positif kan C-nya. Kalau ini 3 dia melibatkannya D tetap konstanta ya, yaitu negatif gitu ya. Nah, C dipakainya untuk apa? Bisa kita menentukan juga nih kalau di kubik perkalian 2 akar. Jadi bukan cuma langsung mengalikan 3 akar aja, tapi kalau 2 akarnya kita kalikan, lalu kita jumlah gitu ya, itu juga bisa kita tentukan. Misalkan X1 kali X2 ditambah X1 dikali X3, misalnya semuanya ya. Terus berarti X2 dikali X3. Nah, ini bisa kita tentukan juga tanpa mencari akarnya, yaitu caranya adalah kita libatkan C per A. Gitu ya, karena C-nya ini positif, maka di sini positif. Ini tandanya adalah untuk menentukan akar ya, bukan hubungannya dengan yang tanda di koefisien atau konstanta. Nah, jadi ini rumus-rumus dari persamaan kubik yang bisa kita gunakan dan bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Seperti itu. Nah, contoh masalahnya seperti apa? Misalkan seperti ini ya. Misalkan di sini kita memiliki bentuk persamaan. Misalkan kita memiliki persamaan 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 plus 4x plus 2 sama dengan 0 misalnya. Nah, misalkan akar-akar dari persamaan itu, persamaan yang kubik itu misalkan adalah karena kubik maka akarnya ada 3, misalkan adalah TQ dan R ya, misalnya adalah TQ dan R. Nah, kita bisa menentukan beberapa hal di bawah ini tanpa mencari akarnya terlebih dahulu. Tentukan nilai berikut, misalnya kita bisa nih menentuinnya. Misalnya kita mau menentukan PQ tambah QR ya kan, tambah PR misalnya. Terus kita juga bisa nih menentukan, tentunya kita bisa menentukan PQR kan, tadi udah ada rumusnya. Terus misalnya kita menentukan yang agak beda bentuknya, 1 per P tambah 1 per Q tambah 1 per R. Itu juga bisa kita tentukan ya. Terus misalkan kita mau menentukan bentuk P pangkat 3 plus Q pangkat 3 plus R pangkat 3. Nah, ini bisa kita selesaikan juga dengan memanfaatkan rumus yang tadi. Jadi nggak mesti kita cuma bisa menyelesaikan kalau kita ingin menentukan ini aja nih persis seperti ini gitu, P tambah Q tambah R, P kali Q kali R, nggak mesti itu. Untuk yang lain pun bisa kita tentukan dengan memanfaatkan yang tadi gitu ya. Misalkan kita selesaikan ini ya, penyelesaian di sini
Yang tadi A, kita mau menentukan hasil kali dari dua ini ya. Hasil kali dari dua akarnya. Yang pertama tadi adalah PQ tambah QR tambah PR. Kita mau menentukan ini. Nah, kita perlu tahu dong tadi bentuk persamaannya adalah 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 4x plus 2 sama dengan 0 kan? Berarti kita harus tahu A, B, C, D-nya dulu. Setelah A-nya berarti berapa? 2, B-nya adalah 3, C-nya adalah 4, dan D-nya adalah 2. Nah, lalu kita cari PQ tambah QR tambah PR. Tadi kita sudah dapatkan bahwa rumus dari PQ tambah QR tambah PR itu rumusnya adalah C per A ya kan? C per A, berarti langsung aja C-nya 4, A-nya 2, berarti 2. Langsung kan cepat kita bisa dapat penyelesaiannya. Lalu yang B tadi kita mau menentukan PQR ya. PQR. PQR tadi kita dapatkan rumusnya adalah min D per A. Nah, tadi berapa D-nya? D-nya 2 ya. Berarti min 2 per A-nya adalah 2. Berarti kita dapatkan P dikali Q kali R-nya adalah negatif 1. Nah, kalian bisa buktikan tuh. Kalian coba cari akarnya, terus kalian kali, nanti hasilnya pasti akan sama. Terus yang ketiga, kita mau menentukan 1 per P ditambah 1 per Q ditambah 1 per R. Nah, kalau kayak gini gimana? Kita selesaikan biasa dulu. Kalau kita mau menentukan penjumlahan dari pecahan, berarti kan kita harus samakan dulu penyebutnya. Jadi PQR kan, berarti di sini adalah QR ya kan, di sini adalah PR, di sini adalah PQ. Ya. Nah, udah ini kan sama kayak tadi kan, PQ tambah QR tambah PR kan, per PQR. Tadi ini kita udah dapet nih yang A. Berapa hasilnya? Sama kan? PQRPR adalah hasilnya 2. Langsung aja 2. PQR kita udah dapet di sini negatif 1. Berarti hasilnya adalah negatif 2. Ya kan? Jadi cepat ngerjainnya. Lalu yang selanjutnya, kita tadi mau menentukan P pangkat 3 plus Q pangkat 3 plus R pangkat 3. Nah ini gimana nih kalau pangkat 3? Pangkat 3 ini bisa kalian uraikan dulu ya. Bisa kalian uraikan P pangkat 3 tambah Q pangkat 3 tambah R pangkat 3 bisa kalian buktikan nih. Kalian bisa buktikan bahwa ini tuh hasilnya ketika diuraikan itu hasilnya adalah P tambah Q tambah R pangkat 3 min 3 dikali P tambah Q tambah R dikali dengan PQ tambah QR tambah PR ya ditambah dengan 3PQR. Nah, ini gimana cara mendapatkan ini? Kalian bisa uraikan ini P kali P kali P ditambah Q kali Q kali Q ditambah R kali R kali R gitu ya. Nanti kalian bisa dapatkan bentuknya ini. Kalian juga bisa mendapatkan bentuk ini dari terlebih dahulu kalian uraikan ini. Kalau biasanya kan kalian langsung dapat ya. Kalau P tambah Q kuadrat hasilnya adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat min 2PQ. Itu kan hasilnya. Plus maaf ya. Plus 2PQ. Itu kan hasilnya. Cepet kan kalau kuadrat. Nah kalau pangkat 3 kalian bisa uraikan nih. P tambah Q tambah R pangkat 3. Kalian bisa uraikan satu-satu. Nanti kalian pasti akan dapat bentuknya adalah P pangkat 3 tambah Q pangkat 3 tambah R pangkat 3 min 3 plus ya. Plus PQR ya kan. Plus P tambah Q tambah R plus dikali 3 PQR dikali dikali 3 kali PQ tambah QR tambah PR dikurang dengan 3 PQR. Nanti kalian kalau uraikan sendiri kalian akan dapatkan bentuk ini ya.
kalian akan dapatkan bentuk yang ini. Nah, kalian akan dapatkan bentuk yang ini. Sehingga karena kita mintanya adalah P plus Q, P pangkat 3 plus Q pangkat 3 plus R pangkat 3, berarti kan kita mintanya yang ini kan. Nah, berarti hasilnya adalah yang ini dikurang dengan ini kan. Ya kan, sama yang ini dikurang dengan ini. Ya, dari sini. Sehingga ketika diuraikan, P pangkat 3 plus Q pangkat 3 plus R pangkat 3 hasilnya adalah ini. Nah, bisa kalian hitung untuk membuktikannya sendiri. Kita tuliskan lagi untuk supaya kita bisa dapat jawabannya. Tadi ini adalah sama dengan P tambah Q tambah R pangkat 3 min 3 P tambah Q tambah R kali PQ tambah PR QR tambah QR tambah PR ditambah dengan 3 PQR, ya kan? Nah, P tambah Q tambah R, tadi kan kita sudah, belum kita cari hasilnya. P tambah Q tambah R, tapi kita sudah bisa dapatkan rumusnya adalah min B per A. B-nya adalah 3, berarti ini min 3 per 2, ya kan? Ini pangkat 3. Dikurang 3, ini adalah P tambah Q tambah R, berarti min 3 per 2 di sini. PQ tambah QR tambah PR, tadi kita sudah dapat hasilnya 2, ditambah 3 dikali PQR juga tadi kita udah dapat hasilnya adalah negatif 1. Sehingga ini langsung bisa kita hitung. Ya, ini kita dapatkan min 27 per 8, ya kan, ditambah 9, ditambah ini adalah 9 per 2 dikali 2, ini bisa dicoret kan. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah plus 9, ya kan, ini min 3. Nah, ini bisa kita hitung sehingga kita dapatkan ini dikurangkan jadi 6 ya. Ditambah 6, ya kan, 9 dikurang 3. Nah, ini kita hitung akan kita dapatkan hasilnya adalah 21 ya. 21 per 8, ya kan? Atau bisa kita sederhanakan jadi dapat 21 bagi 8 berarti 2 ya. Sisanya adalah 5 per 8. Nah, berarti hasilnya dari P pangkat 3 plus Q pangkat 3 plus F pangkat 3 adalah 25 per 8. Nah, itu ya. Jadi itu aplikasi dari rumus jumlah dan hasil kali kubik ya, bentuk polinomial kubik untuk menyelesaikan soal-soal. Jadi nggak perlu kita hitung lagi, cari lagi akarnya, tapi kita bisa manfaatkan rumus tadi. Nah, selanjutnya gue akan bahas soal dari sama nih seleksi kampus juga, yaitu di sini ada pembahasan tentang contoh soal dari UGM. Nih coba siapa yang mau masuk UGM tahun 2015 ya, matematika IPA. Nah, di sana ada soal katanya jika 9x1 x2 ini merupakan 3 akar ya, 3 akar yang berbeda dari suatu bentuk polinomial derajat utamanya 3, yaitu polinomialnya seperti ini. Nah, jika ini merupakan 3 akar berbeda dari bentuk polinomial ini dan diketahui bahwa B-5-nya itu B-A sama dengan 5 gitu ya. Nah, bagaimana kalian menentukan X1 ditambah X2 ditambah X1 kali X2. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita manfaatkan nih rumus-rumus yang tadi untuk menyelesaikan soal yang ini gitu ya. Tentunya pertama kalau di sini bentuk polinomialnya tidak diketahui secara lengkap, maka kita harus menentukan dulu nih A sama B-nya. Yang pertama kalau dapat soal kayak gini, langkah pertama adalah kalian tentukan dulu bentuk polinomialnya yang lengkap gitu ya. Kalau ini kan belum nih, A sama B-nya belum diketahui, maka kita harus cari dulu polinomialnya gitu ya. Tadi kita punya di sini penyelesaian. Kita punya tadi X sama dengan 9 itu adalah salah satu akar ya kan.
katanya X sama dengan 9 adalah salah satu akar dari polinomial tadi, yaitu X pangkat 3 min 6X kuadrat min AX plus B sama dengan 0, ya kan? Nah, karena dia merupakan akar, berarti dengan menggunakan teorema faktor ya, dengan menggunakan teorema faktor yang telah kita pelajari, berarti kita bisa substitusi nih X sama dengan 9 ke persamaan ini, ya kan? Dia harus sama dengan 0 kan, karena dia merupakan akar, berarti dia merupakan faktor, sehingga kita substitusi, kita bisa substitusi jadinya 9 pangkat 3 dikurang 6 kali 9 kuadrat min 9A ya, plus B sama dengan 0. Pasti sama dengan 0 kan, karena dia merupakan faktor atau akar, sehingga kita bisa dapat persamaan untuk AB-nya. Nah, di sini berarti kita dapatkan ini adalah 27 ya, 27 min 27, 9 pangkat 3, maaf, 9 pangkat 3, 729 ya, 729 dikurang 6 kali 81 nih, yaitu 486 ya, min 9A plus B sama dengan 0, ya kan? Nah, berarti di sini kita punya min 9A plus B itu sama dengan ini dikurang ini, berarti hasilnya adalah 243 ya. Ini 243, berarti di sini jadi min 243, atau kita kalikan dengan negatif, berarti negatif 1, berarti kita dapatkan persamaan ini. 9A min B sama dengan 243. Nah, tadi kita punya yang diketahui di soal B min A sama dengan 5. Nah, berarti kita bisa eliminasi 9A min B sama dengan 243 itu dengan yang diketahui yaitu B min A sama dengan 5. Nah, ini bisa kita eliminasi sehingga kita bisa dapat nih nanti nilai A sama B-nya. Gitu ya. Misalkan kita di sini mau menghabiskan yang B, berarti kita punya di sini 8A sama dengan 248. Kan? 8A 248. Berarti kita punya A-nya itu adalah 31 ya, 248 dibagi 8. Sudah, kita dapat A-nya 31. Tadi B min A sama dengan 5. Berarti B-nya sama dengan 5 plus A. Berarti B-nya adalah 5 plus 31, yaitu adalah 36. Ya kan? Nah, sudah, berarti di sini kita sudah dapatkan bentuk polinomialnya secara utuh ya, yaitu kita peroleh X pangkat 3 min 6X kuadrat, ya kan, tadi plus AX, A-nya adalah min AX, A-nya adalah 31, berarti ini 31X plus B yaitu 36, sama dengan 0. Nah, dari sini, seperti tadi yang plus minus, berarti kan di sini plus, min kan, kalau kita mau masukin, jangan lupa untuk perumus sih, ini intinya untuk perumus, tidak ngaruh, bukan ke sini ya, bukan ke polinomialnya ini. Nah, berarti kita gunakan nih rumus jumlah dan selisihnya untuk menghitung X1 plus X2 ditambah X1 kali X2 yang tadi kan. Nah, kita bisa lihat, tadi kita mau cari ya, menentukan, biar kalian nggak bolak-balik, yaitu X1 plus X2 plus X1 kali X2. Nah, gimana nih? Tadi kan nggak ada X1 plus X2. Adanya X1 plus X2 plus X3. Berarti kita cari dulu. X1 plus X2 plus X3, ya. Tadi rumusnya adalah min B per A, ya kan? Nah, sekarang min B. Min B-nya adalah min 6. Berarti min 6 per A-nya adalah 1. Berarti jawabannya 6. Ya kan? Ini jawabannya 6. Nah, tadi akarnya itu adalah X1, X2, dan 9. Artinya X3 ini adalah 9. Berarti kita bisa tuliskan ini plus 9 sama dengan 6. Atau X1 plus X2 itu adalah negatif 3. Kita udah dapat nih X1 plus X2-nya. Sekarang berarti kita bisa cari X1 dikali X2 ya kan? X1 kali X2. Kita punyanya rumusnya untuk X1, X2, X3. Berarti kita pakai saja rumus X1, X2, X3, yaitu tadi min D per A. D-nya adalah ini, berarti min 36 per A-nya 1. Berarti hasilnya min 36. Sama X3-nya adalah 9, berarti kita bisa dapatkan ini 9 sama dengan negatif 36. Atau X1 kali X2-nya berarti negatif 36 bagi 9, yaitu negatif
Sudah, berarti kita bisa tentukan yang mau kita cari di soal, yaitu X1 plus X2 adalah min 3, ditambah X1 kali X2 adalah min 4. Berarti kita dapat hasilnya adalah min 7, ya kan? Jadi kita bisa peroleh bahwa X1 plus X2 ditambah X1 kali X2 adalah negatif 7. Nah, gitu ya. Nah, itu salah satu cara untuk menyelesaikan soal UMGM tahun 2015. Oke, sampai sini apakah dapat dipahami? Oke, sampai sini apakah materinya dapat dipahami? Ini saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga contoh-contoh soal ini membantu pemahaman kalian dalam memahami lebih dalam lagi berbagai variasi soal yang melibatkan polinomial. Dan berbagai cara ini semoga bisa memudahkan kalian juga. Jika kalian punya cara lain yang lebih kalian pahami, silakan saja digunakan. Cara ini hanya sebagai salah satu alternatif aja yang dapat kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah. Itu saja yang dapat disampaikan. Jika ada yang ditanyakan, akan kita diskusikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.